Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alifatun Fajar Nur Hasanah, nomor absen 4 dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan materi ekonomi mengenai akuntansi sebagai sistem informasi. Berikut beberapa materi yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama, sejarah perkembangan akuntansi. Yang kedua, pengertian dan manfaat akuntansi. 3, kualitas informasi akuntansi. 4, prinsip dan etika profesi akuntansi. 5, pemakai informasi akuntansi. Dan yang keenam, profesi dan bidang-bidang akuntansi. Baik, yang pertama, sejarah perkembangan akuntansi di dunia. Pada awalnya, akuntansi dicatat dengan cara yang sederhana, yaitu dicatat di batu, kayu, lembaran tanah liat, dan daun. Selanjutnya, akuntansi mulai digunakan di Cina pada masa pemerintahan dinasti Zhou, yaitu sekitar tahun 1122 sampai tahun 256 sebelum Masehi. Kemudian pada abad ke-14, akuntansi mulai berkembang di Timur Tengah. Dan pada waktu itu, para pedagang di Genoa membuat catatan yang lebih lengkap dan berisi informasi mengenai laba atau rugi berdasarkan selisih harta yang dibawanya sebelum berdagang dengan harta sesudah berdagang. Selanjutnya pada abad ke-15 terjadi perkembangan dan perluasan perdagangan yang terjadi bersamaan dengan ditemukannya sistem pembukuan berpasangan oleh pedagang-pedagang Venesia yang merupakan kota dagang yang terkenal di Italia pada masa itu. Terakhir, akuntansi mulai diakui sebagai ilmu pada tahun 1494 berkat jasa Luca Pacioli. Siapa sih Luca Pacioli itu? Dalam gambar tersebut, beliau merupakan Luca Pacioli yang merupakan bapak akuntansi dunia atau Father of Accounting. Beliau merupakan seorang ahli matematikawan Prancis berkebangsaan Italia yang mempublikasikan buku Summa de Arithmetica, Geometrica, Proportioni et Proportionalita pada tahun 1494. Dan salah satu judulnya yang berjudul Tractatus de Computis et Scriptorio menggambarkan sistem pembukuan berpasangan atau double entry bookkeeping. Pengertian akuntansi menurut para ahli. Menurut American Accounting Association atau AAA, akuntansi adalah sebuah proses mengenali, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai informasi. Selanjutnya, menurut American Institute of Certified Public Accountants atau AICPA, akuntansi adalah seni mencatat, menggolongkan, serta meringkas transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara tertentu dan dalam bentuk satuan uang, serta menafsirkan hasil-hasilnya. Kemudian secara umum, akuntansi didefinisikan sebagai suatu proses pencatatan, pengidentifikasian, pengklasifikasian, peringkasan dan pengkomunikasian, serta penginterpretasian transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan yang dapat digunakan oleh pengguna informasi keuangan untuk mengambil keputusan ekonomi terhadap perusahaan tersebut. Selanjutnya, apa saja sih manfaat akuntansi? Manfaat umum. Secara umum, akuntansi bermanfaat untuk memperoleh informasi keuangan perusahaan yang akurat sehingga pemakai laporan keuangan dapat mengambil keputusan yang tepat. Kemudian juga sebagai alat pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik perusahaan. Secara khusus, akuntansi bermanfaat untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya, memperoleh laba atau keuntungan, mendapatkan informasi mengenai kebijakan yang digunakan perusahaan, dan sebagai aktivitas pembiayaan dan investasi. Kemudian kualitas informasi akuntansi ada 8. Yang pertama, relevan, memberikan informasi yang bermanfaat. Yang kedua, dapat dimengerti, informasi harus dapat dimengerti oleh penggunanya. Yang ketiga, daya uji, informasi harus dapat diuji kebenarannya. Yang keempat, netral, informasi tidak berpihak kepada orang tertentu. Yang kelima,
Tepat waktu, informasi harus disampaikan sedini mungkin. Yang keenam, daya banding, informasi harus dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya. Dan ketujuh, lengkap, informasi keuangan harus lengkap, dapat memenuhi standar laporan keuangan. Yang kedelapan, konsistensi, yaitu menggunakan prinsip akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Selanjutnya, prinsip-prinsip akuntansi. Yang pertama, prinsip entitas ekonomi, yaitu sebuah perusahaan diartikan sebagai sebuah kesatuan usaha. Yang kedua, prinsip periode akuntansi, di mana penilaian dan pelaporan keuangan sebuah usaha atau perusahaan dibatasi oleh periode waktu tertentu. Yang ketiga, prinsip satuan moneter, pencatatan transaksi keuangan hanya dinyatakan dan diukur dalam bentuk mata uang. Yang keempat, prinsip kesinambungan usaha, di mana sebuah usaha akan berjalan secara konsisten dan berkesinambungan tanpa adanya pemberhentian usaha. Yang kelima, prinsip biaya historis, di mana jika pencatatan transaksi keuangan atas sebuah barang sudah didapatkan oleh sebuah perusahaan, maka pencatatan keuangannya berdasarkan pada berbagai biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang tersebut. Apabila ada proses tawar-menawar, maka harga yang dicatat adalah harga yang menjadi kesepakatan kedua belah pihak. Yang keenam, prinsip pengungkapan penuh. Dalam menyajikan informasi, laporan keuangan harus mempunyai prinsip pengungkapan informasi secara penuh. Yang ketujuh, prinsip konsistensi, di mana laporan keuangan yang disajikan harus konsisten. Yang ke-8, prinsip mempertemukan, biaya yang dipertemukan dengan pendapatan yang sudah diterima perusahaan. Yang ke-9, prinsip pengakuan pendapatan, di mana pendapatan muncul karena adanya kenaikan keuangan yang diperoleh dari sebuah aktivitas usaha seperti penjualan. Dan yang ke-10, prinsip materialitas, di mana pencatatan dan pengukuran informasi dapat dilakukan secara material atau bernilai nominal. Selanjutnya, terdapat etika profesi akuntan. Yang pertama, tanggung jawab profesi. Yang kedua, kepentingan publik. Yang ketiga, integritas. Yang keempat, objektivitas. Yang kelima, jujur atau kehati-hatiannya. Dan yang keenam, cakupan dan sifat lainnya. Kemudian terdapat profesi akuntan. Yang pertama, akuntan privat, yaitu akuntan yang bekerja pada perusahaan tertentu dan merupakan karyawan dari perusahaan tersebut. Yang kedua, akuntan publik, merupakan akuntan yang bergerak dalam bidang akun publik atau menyerahkan segala macam jasa akuntansi organisasi bisnis ataupun non-bisnis. Yang ketiga, akuntan pemerintah, yaitu akuntan yang bekerja dalam lembaga pemerintah yang bertugas merencanakan, mengawasi dan mengendalikan penggunaan uang atau kekayaan negara. Yang keempat, akuntan mendidik, yaitu akuntan yang bertugas menyampaikan ilmu akuntansi kepada para pelajar maupun mahasiswa. Selain itu, akuntan mendidik juga melakukan penelitian-penelitian guna pengembangan ilmu akuntansi. Selanjutnya, memakai informasi akuntansi dari pihak internal. Pemakai informasi akuntansi pihak internal adalah pihak yang melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian organisasi seperti manajer pemasaran, kepala bagian produksi, dan direktur keuangan. Selanjutnya, pemakai informasi akuntansi pada pihak eksternal. Yang pertama ada investor yang mengambil keputusan untuk menahan atau menjual saham perusahaan yang dimiliki untuk mendapatkan hasil yang optimal. Yang kedua, calon investor untuk mengambil keputusan membeli saham perusahaan yang bersangkutan. Yang ketiga, kreditor untuk mengambil keputusan terhadap risiko pemberian kredit atau utang. Yang keempat, pemerintah, yaitu sebagai dasar penetapan pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Yang kelima, serikat pekerja atau pekerja yang mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar gaji, kenaikan gaji, atau tunjangan lainnya. Yang keenam, pelanggan atau customer yang mengakui kelangsungan perusahaan berkaitan dengan perjanjian atau kontrak dengan perusahaan, pengambilan keputusan untuk menggunakan lebih lanjut produk perusahaan tersebut atau tidak. Yang ketujuh, peneliti, membuktikan suatu teori, menyelesaikan tugas, atau memberikan masukan kepada pihak-pihak yang membutuhkan hasil penelitiannya. Yang kedelapan, konsultan, memberikan masukan bagi calon-calon investor atau semua pengguna informasi keuangan perusahaan tentang kondisi perusahaan saat ini, saat yang akan datang dalam pengambilan keputusan sesuai kepentingannya.
Dan yang terakhir, masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan umum dan manfaat sosial. Kemudian, terdapat bidang-bidang akuntansi ada 10. Yang pertama, akuntansi keuangan, akuntansi pemeriksaan, akuntansi biaya, akuntansi manajemen, akuntansi anggaran, akuntansi perpajakan, akuntansi pemerintahan, sistem akuntansi, akuntansi pendidikan, dan akuntansi internasional. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.